Coba bayangkan pagi yang sempurna di halaman kebun Anda. Anda keluar membawa secangkir kopi, mendekati bedengan, mengharapkan pemandangan daun hijau segar yang memukau, tapi yang Anda temukan, daun bawang putih yang menguning, layu, dan terlihat menyedihkan. Pikiran pertama, aduh, gagal panen nih. Pikiran kedua, harus segera disiram atau diberi pupuk nih. Tapi, pupuk apa yang tepat? Nah, disinilah 90% pekebun membuat kesalahan fatal yang bisa menggagalkan seluruh kerja keras mereka sepanjang musim. Halo teman-teman, hari ini kita tidak akan main tebak-tebakan. Kita akan bongkar tuntas kenapa bawang putih musim dingin Anda menguning. Kita bedah masalahnya sampai ke akar-akarnya, tapi dengan bahasa yang mudah dipahami. Anda akan tahu rahasia yang akan mengubah bedengan Anda yang tadinya kuning kembali menjadi hutan hijau. Sudah siap mendengar kebenaran yang jarang diungkap oleh produsen pupuk? Kalau begitu, mari kita mulai. Sebelum kita buru-buru menyerbu dengan segala macam bahan kimia, mari kita pahami dulu karakter tanaman yang kita hadapi. Bawang putih yang ditanam saat musim dingin ini adalah petarung sejati, ibaratnya seorang Spartan di dunia tumbuh-tumbuhan. Kita menanamnya di tanah yang dingin, ia melewati musim dingin, dan ia bangun paling awal saat tanahnya masih beku atau dingin sekali. Nah, disinilah sumber utama masalahnya. Coba bayangkan, Anda dibangunkan jam 5 pagi, disuruh lari maraton dalam cuaca dingin tanpa diberi sarapan. Kira-kira seperti itulah yang dirasakan bawang putih Anda di awal musim tanam. Akarnya masih tertanam di tanah yang dingin membeku, sementara daunnya sudah terpapar sinar matahari. Ketidakseimbangan inilah kunci untuk memahami seluruh prosesnya. Ingat baik-baik kondisi ini. Kaki dingin, kepala panas. Karena dari sinilah kita akan memulai penyelidikan kita. Mari kita mulai dari penyebab yang paling jelas, tapi seringkali diabaikan, yaitu stres dingin yang sepele. Ini bukan tentang musim dingin yang terjadi 3 bulan lalu, tapi tentang embun beku atau suhu dingin yang terjadi di musim semi. Begini cara kerjanya. Bawang putih mulai tumbuh sangat awal. Siang hari ketika matahari mulai menghangatkan, daun bawang putih mulai aktif tumbuh, dan sel-sel di dalamnya terisi penuh dengan air. Nah, pada malam hari, suhu tiba-tiba anjlok hingga di bawah 0 derajat. Air yang terkumpul di dalam sel pada ujung daun membeku, memuai, dan akhirnya merobek dinding-dinding sel tersebut. Saat pagi datang, es mencair, tapi sel-sel itu sudah mati. Akibatnya, sel-sel tersebut mengering dan berubah menjadi kuning. Ini murni hukum fisika, dan kita tidak bisa berdebat dengannya. Jika Anda melihat hanya ujung daun, sekitar 1 atau 2 cm saja, yang menguning, sementara sisa daunnya masih hijau dan tegak, Anda bisa bernapas lega. Kemungkinan besar, itu hanya dampak dari perubahan suhu yang ekstrem. Tanaman ini akan pulih dengan sendirinya segera setelah cuaca mulai stabil. Namun, kita tetap bisa membantunya melewati masa syok ini sedikit lebih cepat. Jika kita bicara soal penanganan stres akibat perubahan suhu, lupakan dulu soal pupuk kandang dan nitrat. Di sini, yang kita butuhkan adalah antidepresan bagi tanaman. Ya, produk seperti ini memang ada. Produk berbasis epibrasinolid atau zirkon, itulah solusi tepat yang sangat dianjurkan. Bagaimana cara kerjanya? Anda cukup melarutkan 1 ampul saja, biasanya ini sekitar 1 ml, ke dalam 5 liter air. Penting untuk melakukannya dengan benar. Air yang digunakan jangan yang dingin seperti es, tapi harus agak hangat. Penyemprotan jangan dilakukan pada siang hari saat terik matahari, melainkan pada sore hari atau saat cuaca mendung. Zat-zat ini membantu tanaman mengaktifkan cadangan internal mereka dan memperbaiki membran sel. Ini ibaratnya seperti memberikan teh hangat kepada seseorang yang kedinginan di halte bus. Ia memang tidak akan kenyang hanya dengan teh, tapi ia akan merasa hangat dan pulih kembali. Jadi, jika masalahnya disebabkan oleh embun beku atau cuaca ekstrim, 1 kali perlakuan seperti ini sudah bisa menghentikan penguningan dan mengembalikan vitalitas serta kesegaran bawang putih Anda. Sekarang kita bahas penyebab nomor 2, dan ini adalah masalah yang paling sering terjadi, defisiensi nitrogen. Tapi mari kita pahami, mengapa kekurangan ini terjadi tepat di musim semi, meskipun Anda sudah memberikan nutrisi penuh pada bedengan sejak musim gugur. Bayangkan tanah seperti sebuah kulkas, di dalamnya penuh makanan, tapi semuanya dalam keadaan beku atau terkunci. Nitrogen di dalam tanah sering berada dalam bentuk yang tidak bisa diserap oleh akar, sampai bakteri tanah mulai aktif bekerja.
Nah, bakteri ini adalah makhluk yang menyukai kehangatan. Selama suhu tanah belum mencapai minimal 6 atau 8 derajat Celcius, bakteri akan tertidur. Akar bawang putih sendiri juga bekerja sangat lambat saat berada di tanah yang dingin. Jadi, terjadi sebuah paradoks. Nutrisi tersedia, tapi tanaman tidak bisa mengambilnya. Tanaman pun panik dan mulai menarik nitrogen dari daun-daun yang tua demi menghidupkan daun yang baru. Inilah alasannya mengapa daun bagian bawah atau ujungnya mulai menguning, tanaman mengorbankan bagian tersebut demi menyelamatkan titik tumbuh utamanya. Jadi, kita sudah tahu bahwa bawang putih kita sedang kekurangan nutrisi. Apa yang biasanya dilakukan kebanyakan pekebun rumahan? Mereka akan mengambil urea atau karbamid dan menaburkannya dengan murah hati di bedengan. Nah, ini adalah kesalahan besar jika dilakukan di awal musim semi. Dengarkan baik-baik, karena tips ini akan menghemat banyak uang Anda. Urea adalah bentuk nitrogen amida. Agar bisa diserap oleh tanaman, ia harus melalui serangkaian proses perubahan kimia yang melibatkan bakteri tanah. Dan kita tahu, bakteri itu masih tidur atau tidak aktif karena cuaca masih dingin. Menyebarkan urea di tanah yang masih dingin pada bulan April, sama saja Anda membuang-buang uang. Pupuk itu hanya akan diam saja, tidak berguna selama 2 atau 3 minggu sampai suhu tanah menghangat. Padahal bawang putih butuh nitrogen sekarang juga, saat ini juga, kalau tidak ia akan kehilangan potensi pertumbuhannya. Urea memang pupuk yang sangat bagus, tapi gunakanlah nanti saat Anda sudah bisa berjalan di kebun hanya dengan kaos, bukan lagi dengan jaket tebal. Nah, kalau urea enggak mempan, kita harus gimana? Saatnya memanggil sang penyelamat, amonium nitrat. Catat nama ini baik-baik. Ya, di dalamnya, nitrogen tersedia dalam 2 bentuk sekaligus, nitrat dan amonium. Bentuk nitratnya ini ibarat infus vitamin buat tanaman. Akar bisa langsung menyerapnya. Seketika itu juga, bahkan di air yang sangat dingin atau dalam suhu rendah. Akar tidak perlu lagi menunggu bantuan bakteri untuk bekerja. Mereka tinggal minum larutan ini dan langsung memprosesnya. Dosisnya gampang, pakai 1 kotak korek api. Itu sekitar 20 gram, campur dengan 10 liter air. Dan yang wajib, siramkan ke bedengan atau lahan tanam. Jangan pernah menabur butiran granul di tanah kering kalau tidak ada hujan. Kenapa? Karena butiran itu bisa menguap di udara atau malah membakar akar tanaman. Jadi, buat larutan, lalu siramkan. Efeknya, Anda akan melihat perubahannya dalam waktu 3-4 hari saja. Daun-daun akan menghitam, warnanya jadi lebih pekat, dan terlihat jauh lebih segar. Ada lagi metode tradisional yang sering disarankan di internet, menggunakan larutan amonia, ammonia spirit. Katanya beli saja di apotek, siramkan, maka semua masalah beres, hama hilang, dan tanaman mendapat asupan nitrogen. Mari kita gunakan akal sehat dan berpikir kritis. Larutan amonia itu ya amonia. Betul, itu mengandung nitrogen. Tapi, pertama, amonia sangat mudah menguap. Saat Anda membawa kaleng penyiram dari wadah ke petak kebun, separuh kandungan nitrogennya sudah lenyap ke udara, dan yang tersisa hanyalah bau menyengat di hidung Anda. Kedua, konsentrasi nitrogen dalam botol amonia di apotek itu sangatlah kecil dibandingkan dengan sekantong pupuk urea dengan harga yang sama. Agar bawang putih Anda benar-benar mendapatkan nutrisi dari amonia, Anda perlu menuangkan larutan itu dalam jumlah industri kebedengan. Sebagai pengusir lalat bawang, mungkin iya, tapi sebagai sumber nutrisi atau pupuk, ini adalah cara yang sangat mahal dan tidak efektif. Gunakan saja pupuk profesional. Ada alasan mengapa pupuk-pupuk itu diciptakan. Namun, persoalannya tidak selesai hanya sampai di nitrogen. Ada kalanya Anda sudah memupuknya dengan nitrat, menunggu seminggu, namun bawang putih tetap saja kuning, bahkan tampak lesu atau layu. Di sini kita perlu memperhatikan pola daun yang menguning. Jika daun menguning di bagian tepinya, seolah-olah tersambar panas, dan pinggiran yang menguning ini mengering, ini adalah tanda klasik kekurangan kalium. Kalium bertanggung jawab menjaga keseimbangan air dan imunitas tanaman. Tanpa kalium, tanaman kesulitan menahan kelembapan. Alhasil daun jadi lemas atau dribble. Kekurangan kalium sering terjadi pada jenis tanah berpasir, karena nutrisi ini mudah tercuci oleh air, terutama saat musim hujan atau penyiraman berlebihan. Oleh sebab itu, kita harus segera memenuhi defisit nutrisi ini. Pilihan yang ideal adalah kalium sulfat. Pupuk ini sangat mudah larut dan bekerja dengan cepat. Sebaiknya hindari penggunaan kalium klorida, sebab bawang putih
Sama seperti banyak tanaman lainnya, tidak terlalu menyukai klorin. Mari kita bahas soal abu. Mungkin banyak dari Anda yang berpikir, ngapain pakai pupuk kimia? Abu sisa pembakaran kan banyak sekali. Abu itu luar biasa manfaatnya. Di dalamnya terkandung kalium, kalsium, fosfor, dan segudang unsur hara mikro lainnya. Namun, ada satu poin penting yang harus Anda tahu. Unsur hara, terutama kalium yang ada di dalam abu, berada dalam bentuk yang sangat sulit diserap oleh tanaman. Kalau Anda hanya menaburkannya langsung di lahan, dampaknya akan sangat lambat terasa. Untuk mengaktifkan abu ini, kita perlu membuat yang namanya larutan ekstrak atau menetralkannya menggunakan cuka. Caranya, campurkan 1 gelas abu ke dalam 1 ember air sekitar 10 liter, lalu tambahkan 1 gelas cuka dapur berkadar 9%. Larutan akan berbusa dan mendesis. Itu hal yang wajar. Reaksi ini mengubah unsur hara menjadi bentuk yang mudah larut dan langsung siap diserap oleh tanaman. Nah, larutan inilah yang sangat bagus jika digunakan untuk menyiram tanaman Anda. Tapi ingat, abu juga memiliki sifat basa dan bisa meningkatkan pH tanah. Jadi, jika kondisi tanah di tempat Anda sudah tergolong basa atau alkalis, Anda harus sangat berhati-hati dalam menggunakan abu ini. Ngomong-ngomong soal keasaman tanah, ini adalah pembunuh tersembunyi yang sering dilupakan oleh para petani. Bawang putih sangat menyukai tanah yang netral. Jika kondisi tanah Anda asam, maka akan terjadi hal yang buruk. Meskipun Anda sudah memberikan pupuk sebanyak apapun, tanaman bawang putih tidak akan bisa menyerapnya. Ini karena di lingkungan asam, nutrisi penting akan berubah menjadi senyawa yang tidak larut. Anda terus memupuk, tapi bawang putih malah menguning dan layu. Lantas, bagaimana cara memeriksanya? Cara paling mudah adalah dengan memperhatikan gulma atau rumput liar yang tumbuh. Jika di bedengan Anda banyak tumbuh ekor kuda, horsetail, sendok-sendokan, plantain, atau rumput lidah ular, chickweed, dengan subur, itu artinya tanah Anda memang asam. Atau, beli saja kertas lakmus di toko perlengkapan berkebun. Harganya sangat murah. Jika hasil tes menunjukkan keasaman tinggi, Anda harus segera menetralkan tanah. Namun, menetralkan tanah saat musim tanam, musim semi, itu sulit. Jika Anda ingin menggunakan kapur mati, slaked lime, sudah terlambat karena sifatnya yang terlalu agresif. Jika Anda baru sadar bahwa tanah Anda asam saat ini, di musim semi, segera gunakan bahan penetralisir yang sifatnya ringan. Yang terbaik adalah tepung dolomit atau kapur. Anda bisa membuat air kapur. Gunakan 1 gelas kapur atau dolomit untuk 10 liter air. Aduk rata hingga menjadi suspensi putih, lalu siramkan di antara barisan tanaman. Ini akan menyesuaikan tingkat pH secara perlahan, memberikan kalsium dan magnesium, serta membuka akses ke elemen nutrisi lainnya. Seringkali, setelah penyiraman kapur yang sederhana ini, bawang putih akan menghijau seketika, karena tanaman tersebut akhirnya bisa menjangkau nitrogen dan fosfor, yang selama ini terkunci di dalam tanah dan tidak terserap. Ini ibarat membuka pintu gudang makanan yang terkunci rapat. Satu lagi nih, alasannya murni masalah teknik, tapi ini paling sering kejadian, yaitu kedalaman menanamnya. Coba ingat lagi, waktu menanam bawang putih itu dulu, gimana cara Anda menanamnya? Kalau menanamnya terlalu dalam, misalnya sampai 10 atau 15 cm, tanaman harus menghabiskan energi yang luar biasa besar, hanya untuk menembus dan mencapai permukaan. Selagi dia berjuang menembus lapisan tanah yang dingin dan tebal, cadangan energi pada si umbi bawang itu sendiri sudah terkuras habis. Jadi, begitu daunnya akhirnya muncul di permukaan, kondisinya sudah lemah, dan akhirnya menguning karena kehabisan tenaga. Nah, kalau sudah begini, kita sayangnya nggak bisa lagi mengangkat si umbi bawang tadi. Tugas kita sekarang adalah memberikan perawatan yang paling ideal untuk bawang yang seperti ini. Lakukan penggemburan supaya akar mendapatkan udara dan berikan nutrisi ekstra yang diperkuat untuk mengganti semua energi yang sudah terpakai saat dia berjuang naik maraton tadi. Sebaliknya, kalau kita menanam bawang putih terlalu dangkal, bahkan hanya seperti ditaburi tanah sedikit, masalah yang muncul justru berbeda. Saat musim dingin atau terjadi embun beku di musim semi, si siung bawang bisa membeku atau mati kedinginan. Akibatnya, sistem perakarannya rusak oleh hawa dingin, dan ia tidak bisa lagi menyerap air dan nutrisi dengan baik. Daunnya akan memberi sinyal dengan menjadi kekuningan. Coba periksa, Anda bisa mencoba menggali sedikit tanah secara hati-hati di sekitar satu pangkal tanaman. Kalau siungnya tertanam hampir di permukaan, Anda harus segera memberikannya mulsa. Taburkan lapisan humus, gambut,
atau kompos biasa setebal 3-4 cm di atasnya. Ini akan berfungsi seperti selimut, menjaga kelembapan, dan melindungi akar yang rusak dari perubahan suhu yang drastis. Secara umum, mulsa adalah hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk bawang putih Anda. Baik, sekarang mari kita bahas soal air. Saat musim semi tiba, kita sering berasumsi, tanah kan sudah basah gara-gara salju, kenapa harus disiram lagi? Padahal, cuaca itu bisa sangat menipu. April atau Mei yang kering dan berangin kencang bisa mengeringkan lapisan atas tanah hanya dalam hitungan hari. Akar bawang putih tidak tumbuh terlalu dalam. Jika kekurangan air, tanaman akan mengaktifkan mode hemat dan mulai menggugurkan daun. Biasanya diawali dari ujungnya yang mengering. Coba periksa kelembaban tanah sedalam 1 ruas jari. Kalau terasa kering, segera siram. Tapi ingat, jangan sampai kelebihan air hingga tanah menjadi becek seperti rawa. Kalau air menggenang dan tidak bisa terserap, akar akan kekurangan oksigen dan bisa tercekik. Akibatnya akar mulai membusuk. Dan surprise, daun bawang putih Anda akan menguning lagi. Kalau ini terjadi, Anda harus segera membuat saluran atau parit kecil untuk mengalirkan air yang menggenang. Setelah itu, gemburkan tanah di antara baris tanaman menggunakan garpu kebun. Cukup tancapkan garpu lalu goyang-goyangkan atau dicongkel sedikit untuk menciptakan ruang udara di sekitar akar. Kita sudah bahas soal nutrisi dan cuaca, tapi ada musuh yang jauh lebih berbahaya, hama. Salah satunya adalah lalat bawang. Hama kecil ini mulai aktif saat pohon ceri atau dandelion berbunga. Ia akan bertelur di tanah, tepat di dekat tanaman bawang putih Anda. Larvanya kemudian akan menggerogoti batang atau bagian bawah umbi, menyebabkan tanaman membusuk dan menguning. Cabut satu tanaman yang sudah menguning, lalu periksa umbinya dengan teliti. Kalau Anda melihat cacing kecil berwarna putih atau jalur terowongan di dalamnya, itu pertanda buruk. Melawan lalat ini tidak bisa cuma mengandalkan pupuk nitrogen. Kita butuh amunisi yang kuat. Jika Anda memilih cara ekologis, gunakan bubuk tembakau yang dicampur dengan abu, lalu taburkan di bedengan. Bau tersebut sangat efektif mengecoh lalat. Namun, jika serangan hama sangat parah, mau tidak mau Anda harus menggunakan insektisida. Contohnya, produk berbasis diazinon. Pastikan Anda menggunakannya sesuai petunjuk dan tidak mendekati masa panen. Tapi, ada musuh yang lebih tersembunyi dan jauh lebih berbahaya, yaitu nematoda batang. Ini adalah cacing mikroskopis, tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya sangat parah. Daun tanaman tidak hanya sekadar menguning, ia akan menggulung, berubah bentuk, dan ditandai dengan munculnya garis-garis memanjang berwarna keputihan. Batang di bagian pangkalnya akan menjadi lunak, lapuk seperti kayu keropos, dan mengeluarkan bau busuk yang sangat tidak sedap. Jika Anda menemukan tanaman dengan gejala seperti ini, segera cabut dan buang jauh-jauh dari area tanam, bawa serta gumpalan tanahnya, atau yang terbaik adalah segera dibakar. Sangat sulit menghilangkan nematoda ini dari tanah. Hampir tidak ada bahan kimia yang benar-benar ampuh melawannya. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan karantina yang sangat ketat, menyeleksi ketat bahan tanam, dan wajib menerapkan rotasi tanaman. Tumpang sari. Jangan pernah menanam bawang putih di bekas lahan bawang merah atau bawang putih lainnya di lokasi yang sama selama setidaknya 4 tahun. Kita beralih ke pembahasan penyakit. Yang pertama adalah busuk pangkal, atau yang dikenal juga dengan fusarium. Ini adalah penyakit jamur yang sangat menyukai cuaca hangat dan lembab. Spora jamur ini bisa bertahan di tanah selama bertahun-tahun, atau bahkan terbawa dan datang bersama benih atau siung yang kita tanam. Jika tanaman terserang fusarium, daun-daunnya akan menguning, dimulai dari ujung daun, dan prosesnya berjalan sangat cepat ke bawah. Jika umbi digali, akarnya akan terlihat busuk, berwarna cokelat, atau bahkan tidak ada sama sekali. Di bagian pangkal umbi, Anda mungkin melihat lapisan keputihan atau kemerahan. Itu adalah miselium atau jaringan jamur. Tanaman yang sudah terlanjur parah tidak bisa diselamatkan lagi, harus segera dicabut dan dibuang. Namun, kita masih bisa menyelamatkan tanaman tetangga di sekitarnya. Segera siram bedengan atau area tanam dengan larutan fungisida. Fungisida yang bisa digunakan antara lain Fundazol, jika Anda tidak masalah dengan bahan kimia yang keras, atau bisa juga menggunakan biofungisida yang lebih aman namun ampuh, misalnya yang berbahan dasar Trichoderma. Ngomong-ngomong soal Trichoderma, ini adalah jamur tanah yang sangat bermanfaat. Ia memangsa jamur-jamur jahat, termasuk yang menyebabkan fusarium.
Sebaiknya Trichoderma ini disebar di bedengan sejak awal, tapi jika belum, sekarang pun masih bisa. Belilah produk seperti Trichodermin atau Gliocladin yang berbentuk tablet. Anda bisa menanam tablet tersebut di tanah di sekitar tanaman, atau larutkan dulu lalu siramkan. Trichoderma akan mulai berkembang biak dan secara harfiah akan memangsa kompetitornya, membersihkan tanah di sekitar akar bawang putih Anda. Ini adalah metode biologis yang luar biasa, efektif untuk pengobatan sekaligus pencegahan. Ditambah lagi, produk sampingan dari Trichoderma ini juga berfungsi sebagai stimulator pertumbuhan bagi tanaman. Keuntungan ganda tanpa merusak ekologi di lahan Anda. Penyakit lain yang cukup sering terjadi adalah penyakit karat, rust. Gejalanya adalah munculnya bintik-bintik menonjol berwarna coklat kemerahan pada daun, mirip sekali dengan karat pada logam. Lama-kelamaan, bintik itu akan menghitam dan membuat daun menjadi kering. Spora karat ini biasanya menyebar terbawa oleh angin. Jika Anda sudah melihat bintik pertama, jangan tunggu sampai satu ladang penuh menguning. Segera lakukan penanganan dengan fungisida berbahan dasar tembaga. Larutan Bordeaux 1% atau tembaga oksiklorida, seperti yang ada di merek dagang Home, sangat ampuh mengatasinya. Namun perlu diingat, tembaga adalah fungisida kontak. Anda harus menyemprotkan larutan secara menyeluruh. Pastikan mengenai seluruh permukaan daun, baik atas maupun bawah. Dan pastikan larutan tidak menetes berlebihan sampai mengalir ke tanah. Jika waktu panen masih jauh, Anda juga bisa menggunakan fungisida sistemik. Jenis ini bekerja dengan cara meresap ke dalam daun dan mengobati dari dalam. Fungisida sistemik memang lebih efektif, tetapi memiliki masa tunggu atau jeda panen yang lebih lama. Mari kita luruskan satu lagi mitos yang seringkali merusak tanaman bawang putih. Beberapa pekebun berpikir, semakin banyak pupuk, semakin bagus. Lalu mereka mulai mencampur semuanya dalam satu ember. Pupuk kandang, abu, superfosfat, dan nitrat. Ini adalah hal yang sangat dilarang. Saat dicampur, beberapa zat akan bereaksi dan berubah menjadi endapan yang tidak berguna. Bahkan, yang lebih parah malah membentuk senyawa beracun. Contohnya, jangan pernah mencampur amonium nitrat dengan komponen basa atau alkali seperti abu atau kapur, karena semua amonia di dalamnya akan menguap sia-sia. Superfosfat sendiri sulit larut. Jadi, lebih baik diaplikasikan sejak musim gugur saat tanah akan digali. Ketika musim semi tiba, gunakanlah hanya bentuk pupuk yang mudah larut. Ingatlah prinsip ini, lebih baik kekurangan pupuk daripada kelebihan dosis yang justru bisa meracuni tanah dengan garam. Dan inilah poin terakhir, blok ke-20 dari strategi perawatan kita, magnesium dan mikronutrien. Terkadang, bawang putih menguning, tapi bukan seluruh daun, melainkan hanya di antara urat-urat daunnya. Gejala ini disebut klorosis, dan ini bisa jadi pertanda kekurangan magnesium atau zat besi. Di toko-toko pertanian, biasanya dijual campuran mikronutrien kompleks dalam bentuk helat, seperti merek Cytofit, atau Anda juga bisa menggunakan magnesium sulfat saja. 1 sendok makan penuh magnesium sulfat untuk 1 ember air, dicampur bersama dengan pupuk nitrogen, akan menghasilkan keajaiban. Perlu diketahui, magnesium adalah komponen penting dari klorofil, pigmen yang membuat daun menjadi hijau. Tambahkan magnesium ke dalam racikan nutrisi musim semi untuk bawang putih Anda, dan Anda akan melihat bagaimana daunnya berubah menjadi hijau zamrud yang pekat dan kaya, dijamin bikin iri semua tetangga. Nah, teman-teman, sekarang Anda sudah punya panduan langkah-langkah lengkap di tangan. Mari kita rangkum intinya, agar semua langkah ini lebih mudah diingat dan tidak ada yang terlewat. Pertama, jangan panik jika ujung daun bawang putih menguning setelah terkena embun beku atau hawa dingin. Sebaliknya, berikan bantuan dengan pupuk anti-stres atau vitamin khusus. Kedua, pastikan untuk selalu memeriksa kelembapan tanah dan segera identifikasi keberadaan hama atau penyakit. Ketiga, jika suhu tanah masih terasa dingin, berikan nutrisi berupa amonium nitrat. Namun, jika suhu sudah menghangat, Anda bisa menggunakan urea sebagai gantinya. Keempat, jangan lupakan pentingnya menetralkan keasaman tanah atau deacidification dan memastikan keseimbangan kalium dan magnesium. Dan yang paling penting, selalu perhatikan akarnya, baik secara harfiah maupun kiasan. Bawang putih adalah tanaman yang sangat berterima kasih. Berikan sedikit perhatian di musim semi ini, dan di musim panas nanti, Anda akan memanen umbi bawang seukuran kepalan tangan Anda. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol suka, like, subscribe ke channel ini,
dan tulis di kolom komentar apa yang biasanya Anda gunakan untuk memupuk bawang putih di musim semi. Mungkin Anda punya resep rahasia sendiri? Mari kita diskusikan. Sampai jumpa di ladang.